Abu Nawas sang pemabuk dan syair-syair taubatnya. Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad, hiduplah seorang tokoh yang tak asing bagi masyarakat Muslim Indonesia, Abu Nawas. Ia dikenal dengan kecerdikan dan kekonyolannya dalam beberapa versi tulisan. Namun, di balik kecerdikannya, Abu Nawas memiliki sisi kontroversial dan pernah mengalami peristiwa spiritual yang mengubah segalanya. Abu Nawas, yang memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, lahir pada tahun 145 Hijriah 747 Masehi di kota Ahwas, negeri Persia, sekarang Iran. Ayahnya, Hani Al-Hakam, adalah seorang anggota legion militer Marwan pertama, sedangkan ibunya, Jalaban, seorang wanita Persia yang mencuci kain wol. Sejak kecil, Abu Nawas sudah yatim. Setelah ayahnya meninggal, Abu Nawas dibawa ke kota Basra oleh ibunya. Di sana, ia belajar ilmu agama, termasuk ilmu hadis, ilmu Al-Quran, dan sastra Arab. Kemudian, ia bertemu dengan penyair Walibah bin Habib al-Asad, yang memperhalus bahasanya. Abu Nawas juga belajar sastra Arab dari Zaid al-Ansari dan Abu Ubaidah. Setelah memperdalam ilmu agama dan sastra, Abu Nawas pindah ke Baghdad. Di sana, ia tampil sebagai penyair yang hura-hura dan mendapatkan perhatian Khalifah Harun al-Rasyid. Kepenyairannya membawanya ke istana, di mana ia menulis syair-syair yang memuji, mengkritik, bahkan menjilat para penguasa. Namun, menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas merenungkan kefanaan hidupnya. Ia bertaubat dan mengakui kesalahannya. Kehidupan istana dan kemewahan telah mempengaruhi gaya hidupnya, tetapi akhirnya ia menemukan jalan kembali ke kebenaran. Jadi, meskipun Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk dan penyair kontroversial, ia juga memiliki momen taubat yang mengubah hidupnya. Kisahnya mengajarkan kita tentang kesalahan, pengampunan, dan perjalanan spiritual. Setelah Abu Nawas mengalami momen taubat, hidupnya berubah. Ia meninggalkan kehidupan hura-hura dan mulai menulis syair-syair yang lebih mendalam. Berikut adalah beberapa momen menarik dalam kelanjutan kisah Abu Nawas. Taubat dan pengampunan. Abu Nawas merasa sangat menyesal atas kesalahannya selama ini. Ia bertaubat dengan tulus dan memohon pengampunan kepada Allah. Dalam syair-syairnya, ia mengungkapkan penyesalan dan kerinduannya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Syair-syair taubat. Abu Nawas menulis banyak syair tentang taubat dan kebenaran. Salah satu syairnya yang terkenal adalah, "Aku telah mabuk dalam dosa, tapi kini aku ingin mabuk dalam cintamu. Ampunilah aku, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah, bagaimana aku menanggungnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa, dan telah memohon kepadamu. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau?" Kehidupan sederhana. Setelah taubat, Abu Nawas hidup dengan sederhana. Ia tidak lagi tergoda oleh kemewahan dan kenikmatan duniawi. Ia lebih fokus pada ibadah dan kebaikan. Kritik terhadap penguasa. Meskipun telah bertaubat, Abu Nawas tetap kritis terhadap penguasa. Ia menulis syair-syair yang mengingatkan para pemimpin tentang tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Namun,
kali ini dengan lebih bijaksana dan santun. Kematian dan warisan, Abu Nawas meninggal pada usia 75 tahun. Warisannya bukan hanya dalam bentuk syair-syair lucu, tetapi juga dalam pesan-pesan spiritual dan kebijaksanaan yang ia tinggalkan. Jadi, Abu Nawas bukan hanya seorang pemabuk dan penyair hura-hura, tetapi juga seorang yang mencari jalan kembali ke kebenaran dan mendapatkan pengampunan. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi, perubahan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kisah selanjutnya. Cerita lucu Abu Nawas saat mabuk. Suatu hari, Abu Nawas sedang berpesta di sebuah rumah minum. Ia telah meminum beberapa gelas arak dan merasa semakin bersemangat. Di tengah kerumunan, ia melihat seorang pria yang tampak sangat serius dan tegang. Abu Nawas, yang sudah cukup mabuk, mendekati pria itu dengan langkah goyah. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Hei, sahabat, kenapa wajahmu begitu serius? Mari kita bersenang-senang." Pria itu menatap Abu Nawas dengan tajam. "Aku bukanlah orang yang suka bersenang-senang," katanya dengan nada tegas. Abu Nawas tertawa. "Ah, jangan begitu. Kita hidup hanya sekali. Ayo, mari kita minum bersama." Pria itu menolak dengan tegas. "Aku tidak minum alkohol. Aku hanya ingin duduk di sini dengan tenang." Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Baiklah, baiklah. Tapi tahukah kamu, ada pepatah bijak tentang minum?" Pria itu menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran. "Apa pepatah itu?" Abu Nawas dengan penuh semangat berkata, "Pepatah mengatakan, arak adalah teman yang setia. Ia selalu ada di saat senang dan susah. Nah, apa pendapatmu tentang itu?" Pria itu menggelengkan kepala. "Aku tidak setuju. Arak bukan teman setia. Ia hanya akan membuatmu mabuk dan bodoh." Abu Nawas tertawa keras. "Tapi lihatlah aku sekarang. Aku bahagia dan ceria karena arak. Ayo, coba minum satu gelas." Pria itu tetap bersikeras menolak. "Aku lebih suka minum madu. Madu adalah teman yang sejati. Ia memberikan manfaat bagi tubuh dan jiwa." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Baiklah, baiklah. Tapi ingat, jangan pernah mengecoh monyet dengan madu. Mereka bisa sangat cerdik." Pria itu mengangguk setuju. "Terima kasih atas nasihatnya, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum lebar. "Sekarang, mari kita bernyanyi. Siapa tahu, kita bisa menemukan syair-syair indah di antara gelas-gelas kita." Dan begitulah, Abu Nawas dan pria itu duduk bersama, menyanyikan syair-syair lucu, sambil menikmati malam yang mabuk dan penuh tawa. Setelah Abu Nawas dan pria yang suka madu itu berbicara tentang teman sejati, Abu Nawas merasa semakin mabuk. Ia memutuskan untuk mencari hiburan lain. Ia melihat seorang penjual kacang yang sedang sibuk menghitung uang di sudut ruangan. Abu Nawas dengan langkah goyah mendekati penjual kacang. "Hei, sahabat, bagaimana jika kita bertukar peran? Aku akan menghitung kacangmu, dan kamu bisa minum arakku." Penjual kacang menatap Abu Nawas dengan heran. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tertawa. "Kita bisa membuat perjanjian. Aku akan menghitung kacangmu dengan cermat, dan kamu harus minum satu gelas arak setiap kali aku menemukan kacang yang rusak." Penjual kacang menggelengkan kepala. "Tidak, terima kasih. Aku tidak minum arak." Abu Nawas semakin semangat. "Baiklah, bagaimana kalau kita mengganti arak dengan madu? Setiap kali aku menemukan kacang yang rusak, kamu harus minum 1 sendok madu." Penjual kacang masih ragu. "Apa untungnya bagiku?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, jika aku menemukan kacang yang rusak,
kamu akan mendapatkan manfaat dari madu yang sehat. Dan jika aku tidak menemukan kacang yang rusak, aku akan senang karena berhasil menghitung dengan baik." Penjual kacang akhirnya setuju. Ia memberikan Abu Nawas seember kacang dan sebotol madu. Abu Nawas mulai menghitung kacang satu persatu dengan penuh konsentrasi. Setiap kali ia menemukan kacang yang rusak, penjual kacang harus minum 1 sendok madu. Namun, ada satu masalah, Abu Nawas terlalu mabuk untuk menghitung dengan benar. Ia sering salah menghitung dan menuduh kacang yang sebenarnya baik-baik saja sebagai kacang rusak. Penjual kacang hanya bisa tersenyum dan minum madu dengan sabar. Dan begitulah, Abu Nawas dan penjual kacang menghabiskan malam dengan tertawa, menghitung kacang, dan minum madu. Keduanya belajar bahwa persahabatan bisa terjadi di antara orang-orang yang berbeda, bahkan saat mabuk dan dalam keadaan lucu. Cerita ini mengandung beberapa pesan dan makna yang bisa kita ambil. 1. Kecerdikan dan kekonyolan. Abu Nawas, meskipun mabuk, tetap menunjukkan kecerdikan dan kekonyolannya. Kita bisa belajar bahwa terkadang humor dan kecerdasan bisa mengubah suasana hati dan menghubungkan orang-orang yang berbeda. 2. Persahabatan. Meskipun Abu Nawas dan pria penjual kacang memiliki pandangan hidup yang berbeda, mereka tetap bisa bersenang-senang bersama. Persahabatan bisa terjadi di antara orang-orang yang berbeda, asalkan ada saling pengertian dan keberagaman. 3. Kesederhanaan. Setelah taubat, Abu Nawas memilih hidup sederhana. Ia tidak lagi tergoda oleh kenikmatan duniawi. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai hal-hal sederhana dan tidak terlalu terikat pada materi. 4. Kesalahan dan pengampunan. Abu Nawas mengakui kesalahannya dan bertaubat. Kita bisa belajar bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, tetapi yang penting adalah kemauan untuk memperbaiki diri dan memohon pengampunan. 5. Kreativitas dalam mengatasi masalah. Abu Nawas dengan cerdik mengganti arak dengan madu dalam permainan menghitung kacang. Ini mengajarkan kita untuk berpikir kreatif dan fleksibel dalam menghadapi situasi. Jadi, cerita ini mengajarkan kita tentang persahabatan, kesederhanaan, pengampunan, dan kreativitas.